Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, di video kali ini kita akan belajar berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Nomor 1, negatif 4 ditambah 6 sama dengan titik-titik. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, adik-adik harus ingat dulu rumusnya. Ini berlaku hanya untuk operasi bilangan bulat saja ya. Rumusnya, pengurangan negatif dapat adik-adik baca dengan hutang. Negatif pengurangan dibaca hutang. Kemudian penjumlahan plus dibaca bayar atau punya. Kalau punya itu biasanya ada di depan soal. Kalau bayar itu biasanya ada di tengah soal. Nah, ini yang perlu adik-adik ingat. Sekali lagi, pengurangan negatif dibaca hutang. Sedangkan penjumlahan positif dibaca bayar. Oke ya, sekarang kita terapkan ke soal yang pertama. Negatif 4 berarti dibaca hutang 4 ditambah 6 dibaca bayar 6. Hutang 4 bayar 6. Bayarnya lebih banyak daripada hutangnya, berarti akan bernilai positif. Positif berapa? Tinggal 6 dikurangi 4, yaitu 2. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Kita ulangi. Hutang 4, bayar 6. Berarti kembali. Kembali itu positif. Kembali berapa? Kembali 2. Oke, berikutnya. Negatif 5 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Oke, sekarang kita baca. Hutang 5, bayar 2. Hutangnya lebih banyak, bayarnya sedikit. Maka jelas masih hutang. Karena masih hutang berarti negatif. Negatif berapa? 5 dikurangi 2, 3. Oke ya, cukup jelas ya adik-adik sampai sini. Sekali lagi, hutang 5, bayar hanya 2. Berarti hutang 3 atau kita tulis negatif 3. Berikutnya, negatif 7 dikurangi 6 sama dengan titik-titik. Kita baca hutang 7, hutang lagi 6 sama dengan sudah hutang, hutangnya nambah. Berarti jelas masih hutang. Hutangnya berapa? Hutangnya makin banyak. Tinggal kita jumlahkan. 7 tambah 6. Berarti 13. Hutang 13 atau kita tulis negatif 13. Oke ya, sekali lagi. Hutang 7, hutang lagi 6. Hutangnya makin banyak. Jelas negatif. Berapa hutangnya? Ya 13. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya. Negatif 8 dikurangi 9 sama dengan titik-titik. Berarti hutang 8, hutang lagi 9. Jelas hutangnya makin banyak. Berarti negatif. Negatif berapa? 8 ditambah 9. 17. Berarti hutang 17. Oke ya, cukup jelas ya adik-adik. Sekali lagi, hutang 8, hutang lagi 9. Berarti hutang 17 atau kita tulis negatif 17. Oke, berikutnya.
4 dikurangi 6 sama dengan titik-titik. Nah, adik-adik perlu ingat kembali di awal tadi negatif pengurangan dapat dibaca hutang. Kemudian penjumlahan positif dapat dibaca bayar atau punya. Disesuaikan ya. Kalau bayar di tengah, kalau punya di depan. Oke, ini 4 ini positif. Letaknya di depan. Maka kita baca punya 4, hutang 6. Hutangnya lebih besar daripada punyanya. Berarti negatif atau masih hutang. Hutang berapa? 6 dikurangi 4, yaitu 2. Sekali lagi, punya 4, hutang 6 sama dengan hutang 2 atau ditulis negatif 2. Kemudian 5 dikurangi 2 berarti punya 5, hutang 2, berarti kembali 3. Kalau kembali itu positif, yang kita tulis berarti 3. Oke, berikutnya 7 dikurangi 16. Kita baca punya 7, hutang 16. Hutangnya lebih besar, berarti masih hutang. Hutang berapa? 16 dikurangi 7, 9. Berarti hutang 9. Kita tulis negatif 9. Kemudian 8 dikurangi 9 sama dengan, nah kita baca punya 8, hutang 9. Hutangnya lebih banyak daripada punyanya. Berarti masih hutang. Hutang berapa? 9 dikurangi 8, yaitu 1. Hutang 1 kita tulis negatif 1. Oke ya, mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat nih adik-adik. Jangan lupa untuk latihan soal lagi, belajar lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.